Nah, ini pencampuran cairan aditifnya. Halo, saya ketemu nih Pak Charles nih, rumahnya jauh, Pondok Cabe. Iya. Jadi kebalikan dari saya ini. Saya dulu rumah Gading Serpong, servisnya ke Pamulang. Habis sekarang udah deket. Oke, ini pengukuran kebocoran radiator Mas Arfi ya? Iya. Oke. Halo, selamat datang kembali di channel kami Panci Papa Enjiko. Oke, hari ini kita akan servis mobil ya, Nissan Serenase 24. Ini kemarin bookingnya udah hari Selasa, terus Kamis baru bisa ditanganin ya. Jadi saya akan tune up carbon cleaner ya, terus ganti oli matic secara berkala. Dan kemarin saya konfirmasi ada ya di apa itu bengkel Nissan Datsun Gading Serpong ya. Ini kebetulan temennya apa itu rekan saya yang sudah almarhum yang megang mobil ini sebelumnya. Jadi di Mas Zul ya, temennya Mas Supriyono. Terus saya akan betulin ini nih, kalau pagi itu kan bunyi ter gitu ya kalau di starter ya. Dan kalau olinya berkurang itu selalu terjadi. Kalau olinya nggak berkurang, oli habis ditambah atau habis ganti oli, dia nggak bunyi starter. Dan ketika RPM rendah di jalan, dia juga nggak bunyi kayak ada friksi gitu loh. Kemarin udah saya diskusikan sama Mansul, katanya itu harus ganti gear apa gitu, lupa, nanti kita akan show ya. Terus kita akan cek kaki-kaki juga ya, pusing belakang, pusing depan. Sebelumnya sih nggak ada yang ini, sebelum saya sporing saya cek kaki dulu, tapi sebelumnya sih kalau kaki sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi itulah, sampai jumpa nanti di bengkel Nissan Datsun Gading Serpong. Kita akan show apa-apa aja nanti servis, atau mungkin servis tambahan atau servis yang sudah saya sebutkan tadi. Oke. Oke, kita kepagian ya, ini datang ya, karena memang udah rame ya. Ini bengkelnya ya, masih dalam kondisi tutup. Jadi ini Garuda Sakti Motor, lokasinya di Gading Serpong ya, sektor 7. Oke. Kalau kita lihat di sini, ini ada X-Trail, ada Teana, bahkan ada C25 ya yang lagi ngantri perbaikan. Oke, Garuda Sakti Motor Gading Serpong ini bukanya jam 8. Kemarin saya booking untuk jam 8 pagi ya. Jadi kenapa saya insist datang pagi, karena nanti kalau ada tambahan-tambahan perbaikan yang lain ya akan makan waktu ya. Yap, oke. Nah, ini ya, ini kebetulan ini rame sekali ya. Ini ada Nissan X-Trail, ini pagi udah antri kayak begini ya. Nah, ini ada Garuda Sakti Motor ya. Oke. Nah, ini makanya saya tadi datang pagi-pagi ya, karena kita lihat udah pada banyak yang antri ya di sini. Nah, ini sekarang kita menuju ke C24 saya yang lagi dalam perbaikan. Selamat pagi Mas, namanya siapa Mas? Arfi. Mas Arfi, oke. Jadi ini Mas, ini kan saya persiapan mudik ya. Iya. Jadi nanti ganti oli matic, terus dikasih apa itu aditif ya, yang terkenalnya pakai kencing kuda ya. Sini sebutnya sama kencing kuda ya? Aditif. Oh, aditif ya, oke. Kalau saya di Pamulang kan sebutnya kencing kuda ya. Jadi ini kalau kita lihat ini businya ada basah ya Mas ya? Iya. Ada basah ya, berarti ada kemungkinan dia akan ada ini ya, apa oli naik nggak ya ini? Atau gimana Mas? Apa koilnya yang ini?
kalau kelihatan businya basah begini? Busi basah sebenarnya banyak kemungkinan ya Om. Iya. Pertama dari ring sehernya sendiri. Ring sehernya seher. udah ngobros. Oke. Iya. Kalau ring Terus? seher ngobros otomatis olinya kan yang dikerengkes kan kena Naik. tekanan, Oke. ya kan? Kena tekanan. Karena Oh. kena tekanan maka yang di rocker cover yang ini naik masuk ke throttle. Oke, berarti ini diagnosanya masih kita belum clear ya, Iya. apanya ya. Tapi yang pasti yang kalau pagi itu bunyi mas di depan kalau starter itu apa biasanya mas? Gear apa itu ya? Kalau untuk mesin ini biasanya ini Om sprocket Sprocket ya? camshaft ya. Sprocket Intake. camshaft, oke. Itu nanti coba dilihat aja digantiin kalau memang bermasalah ya. Iya. Tapi itu ada kaitannya nggak sama busi basah ini ya? Om? Kalau itu sebenarnya kalaupun businya nggak basah bisa aja tetap bunyi sini. Oh bisa bunyi, tapi maksudnya kalau itu bermasalah bisa menyebabkan businya ini basah nggak ya? Om? Nggak juga ya? Enggak juga. Oh tadi yang jelaskan Om Aziz tadi ya. Oke, terus nanti kita kaki-kaki ya Om ya. Iya. Apa itu rem dicek semua, terus sama apakah di apa roda depan ini juga ada yang goyang apa enggak? Oke ya. Oke Om, makasih Mas. Nanti kita lihat sambil perjalanan nanti apa aja ini di Nissan Serenity 24 saya ini persiapan mudik. Oke. Sip, makasih Mas Aziz. Selamat. Oke, baiklah. Ini adalah larutan kencing kuda ya, yang kemarin itu kalau di 2S Jaya itu botolnya kan hitam nih. Nah, ini di sini ada nih. Ini ternyata kencing kuda yang namanya kencing kuda itu ini ya. Gearbox aditif Gising Macro. Tapi ini sama katanya Mas Aziz ya, khasiatnya sama kencing kuda yang pernah saya pakai. Oke. Tuh, ini penampakan oli metiknya ya, yang hanya setahun. Ini hanya setahun, ini nggak sampai 10.000 kilo ini. Udah beginilah kondisi oli metiknya. Makanya saya nggak pernah berpatokan 20.000, 10.000, ya di bawah 10.000 lah biasanya ya. Iya dong. Satu berarti. Oh, iya. Oke. Matic kita pakai ini ya. Nah, ini pencampuran cairan aditifnya. Jadi dituang dulu di kaleng olinya, lalu dituangkan lagi ya, cara pengaplikasian aditif kencing kuda. Halo, saya ketemu nih Pak Charles ini, Iya. rumahnya jauh, Pondok Cabe. Iya. Jadi kebalikan dari saya ini. Saya dulu rumah Gading Serpong, servisnya ke Pamulang. Tapi sekarang udah deket-deketan nih, udah 5 menit dari rumah. Ini Pak Charles nih dari Pondok Cabe Iya. ke sini. Iya. Iya. Karena memang di sini Gimana? rekomen sih. Oh, gitu. Semua masalah mobil Nissan saya, Iya. X-Trail dan Livina sembuh. Dari apa aja dulu Pak Charles itu Pak ininya? Pak? Pak, maksudnya informasi Iya, kaki. Oh, informasi ini dari mana? Dari YouTube. saya tahu ini dari YouTube. Oke. Dari YouTube. Oke, Jadi saya baca dengar dari YouTube, melihat, terus ada testimoni, saya buktikan, memang ternyata terbukti. Terbukti, oke. Terbukti, bagus ya. dan Oke. pelayanannya benar-benar memuaskan. Iya. Dari apa aja penyakitnya Pak? Ya, Bilang. kalau X-Trail jelas waktu itu mounting, Iya. kemudian ganti kaki-kaki, servis Iya. kaki-kaki,
terus penggantian rutin cairan aja, Oh, cairan. oke. Tapi yang pasti di sini yang saya keluhkan hilang. Oh. Ya, Livina anak saya juga gitu, hilang. Jadi sembuh. Untuk biayanya sendiri Pak, affordable apa gimana Pak? Kalau saya membandingkan dengan bengkel resmi ya, Iya. wah di sini terjangkau sih kalau menurut saya ya. Kalau saya pribadi terjangkau. Dalam artian saya pernah komplain yang sudah dikerjakan, ternyata misalnya contoh nih klakson mobil Livina anak saya, Iya. kemudian ternyata entah gimana belum lama rusak lagi. Oke. Padahal itu barang ori. Mereka ganti tanpa kena biaya. Mereka menjamin pekerjaan, menjamin barangnya. Oh, mantap. Jadi kita maaf kata sudah jauh lokasinya, biayanya menurut saya ada biaya tapi tenang, selesai, Oke, mantap. pasti Ya, kelar, beres di Oke lah. sini. luar Iya. biasa. Makasih Pak Charles Jangan waktunya, khawatir. Pak. Kalau Oke, di sini ya makasih ya. saya rekomen deh. Oke. Ibaratnya yang saya tahu ya di sini yang bagus. Buat Oke, Nissan saya sip. udah kemana-mana, ternyata di Di sini. sini ya, yang Iya. cocok ya. Dari Yang Pondok cocok, Cabe nih yang ya. cocok saya Oke, udah buktikan. Ya, cocok semuanya lah, pekerjaannya, biayanya, Oke, oke. dan Makasih. khususnya ramah tamah. Sama-sama mau melayani orangnya. tanya jawab Oh, gitu mantap. loh. Itu yang penting Pak. Yang penting itu Yang penting itu ya Pak. mau Ya. mendengarkan dulu. Betul, 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 betul. Oke, ini namanya apa ini? Garuda SM, Sakti. Garuda Sakti Garuda Motor. Sakti Motor ya. Ini Ya. adalah testimoni Kita- dari Pak kita- Charles. Ini ya. nggak direncanakan nih. Enggak, Saya ini ketemu dadakan nih, ketemu dadakan di nih. luar. Oke, makasih Pak Charles waktunya ya. Oh, ini supaya karbonnya keluar toh, Pak? Iya. Oh. Disedot ini Mas. Disedot apa ditiup? Jadi Om, Oh, ditiup ya. dia yang ngambil ke atas. Oh, iya. Oke, ini pengukuran kebocoran radiator Mas Arfi ya? Iya. Oke. Ini kalau karet retak atau apa bisa diketahui dari sini ya? Bisa. Atau bocor di atasnya sini ya? Iya. Bocor halus gitu ya? Terkenal mengukur tuh orang-orang. Dan tekanan di sini jarumnya menurun. Oke. Biasanya ditunggu berapa menit Mas? Semenit ya? 1 menit.
Oke, baiklah. Jadi ini ganti selongsong coil ya. Ini harganya 150.000. Nah, ininya udah pada berkarat. Oke. Ya udah namanya umur lah ya. Jadi ya mau ganti ya kita ganti. Tadi ada yang berkarat banget. Nah ini udah mulai ya harus ada penggantian memang ya. Harganya satu ini 150.000. Jadi kalau kali 4 600.000. Oke, ini udah diganti yang empatnya. Tadi ada yang busi nomor 1 ya, satu lubang ya mas ya. Iya. Itu memang basah ya. Ada kemungkinan setelah dibongkar dari 3 ini tadi ada satu yang karatnya paling banyak. Bisa jadi penyebabnya dari situ juga. Oke, ini adalah penambahan zat aditif di power steering ya. Karena ini memang terakhir servis 3 tahun yang lalu rakstir, jadi kemungkinan ada karet-karetnya udah pada kertas. Ini saya ngindarin kebocoran aja sih, karena kalau ini udah bocor kan kesil-sil bantalan itu kan malah ngerusak. Jadi ini penambahannya seperti ini ya Mas Afri ya. Iya om. Jadi penambahannya Alhamdulillah doang. dikit-dikit. Nanti saya nambahin lagi juga ya ketika turun. Kalau kurang om ya. Kalau kurang saya tambahin aditif aja ya. Oke. Ya jadi ini hanya istilahnya, saya belum bocor ya ini ya. Ini belum bocor, cuman pencegahan aja sih. Jadi mencoba memperpanjang umur seal karet-karet ya, agar dampaknya bisa seminim mungkin lah. Baut yang kendor yang mana Mas Afri? Ada yang ini. Itu yang itu ya? Iya. Itu yang bunyi cetuk gitu ya? Tadi kan. Oh itu ya? Oh baut itu. Oke. Tadi kendor ya Mas? Aman ya kerjaan ya. Jauh ini Oh iya. makin pasti. Iya. Tempat tadi yang awal kita dari. Tapi power steering katanya udah gak mengung lagi katanya nih. Nah ini itu baru. Namanya kepet. Iya itu kamu. Dan harus belok ke mata sih. Oh. Apa dikasih aditif tadi ya? Penyesuaian apa gimana ya? Bisa jadi sih, tapi harusnya sih nggak secepat ini harusnya. Harusnya ya. Iya. Ya kalau memang jadi cepat total sembuh ya alhamdulillah berarti. Tapi biasanya 2 minggu reaksinya sih. Reaksinya dikasih aditif itu ya. Paling cepat minggu. Oh, oke. Iya karena dia nggak sirkulasi, cuman dia mampet gitu aja kan. Iya. Sirkulasi ketika kita gerakan sendiri. Kira-kira iya kita gerakan sendiri. Kalau kondisi lurus gini. Tapi kelihatannya bunyinya juga nggak ini lagi ya, Benar rame ya. nggak rame nih. Karena
Oke, kamu nggak punya ya. Tergoyang gitu ya. Berarti positif bunyinya tadi itu berarti ya. Berarti dari kendalanya diterusin chassis ya. Jarang usah gitu. Atas 2 kali. Alat dipegang. Ini nggak pernah kan? Asli. Bangnya itu biasanya servo yang konde itu di atas banget big. Tapi ini Matic masih responsif apa udah mulai mau harus overhaul ini Mas Dano? Kalau respon di gigi rendah masih bagus dong. Tapi shifting dari 1 ke 2 ada slip dikit. Di gigi 3 ke 4 nya juga slip. 2 ke 3 bagus. Betul. Apanya itu ya? Nah, kalau ini indikasinya dari sisi mekanikalnya brake band. Brake band itu menguji menguji clutch pack buat gigi genap. Iya. Terus dari sisi hidrolisnya kayaknya aktuatornya tuh yang buat gerakin si brake bandnya. Jadi bisa brake bandnya out atau si piston hidrolik yang buat dorong buat menggerakkan si brake bandnya. Ada 2 kemungkinan. Biasanya yang rusak servonya atau yang hidroliknya. Biasanya. Berarti ini harus overhaul nih berarti mau nggak mau. Biaya overhaul berapa ya? Aduh, kalau biaya orang Robi yang bisa. Itu termasuk berarti nanti kampas-kampasnya ganti segala dong. Kampas terserah, kalau mau paket rekondisi mau masih bagus mau jelek kita rekondisi. Iya. Tapi kalau mau kita breakdown ya yang rusak saja nanti kita perbaiki. Oke. Terserah sih, tinggal hitung budgetnya. Cuman ini Matic-nya karena itu aja ya. Iya sih, doang. Karena belum delay. Heeh. Karena kalau mesin dingin Matic yang udah akhir tuh biasanya taruh D nggak langsung jalan. Ini masih langsung jalan. Sempat ini tahun kemarin. Tapi kasih kencing kuda itu. Nah, iya lumayan kan? Iya. Ya mendingan rekondisi sih Om, kalau udah pernah ada tanda. Rekondisi ya. Nanjak aja belum. Tapi masa kedua ada delay. Aman ini. Biasanya kan nggak begitu cetuk gitu nih. Iya oke ya. Untuk kaki-kaki kita akan servis ini ya, apa greasing, apa namanya, pin greasing itu loh, pin atau kayak pistonnya gitu ya, yang ini di dalam sini ya, untuk pusing-pusing. Nah ini biasanya kita lihat yang ini kalian agak ini. Kalau yang ini sih oke, nggak ada masalah ya. Tinggal ini yang saya minta cek nanti.
Nah, sama ini loh mas, maksudku mas, apa namanya ini? Oh itu pilih silinder ya. Perlu di grease itu loh. Nggak usah. Nggak usah ya? Oh. Ini aplikasinya tuh. Ah. Ada tetesannya. Nanti dia bocor. Oh, oke. Ini kering. Oh ya, karena itu hidrolis ya dia. Ya? Iya. Oh iya, bisa. Biasanya yang di grease itu apanya sih? Taruh bantalan ini. Om. Oh, bantalan itu ya. Yang gesekan sama ini. Diklet. Oh iya. Yang ini. Yang ini. 3 titik. Oh iya, oke. Baiklah, tiba pada bagian testimoni saya ya mengenai bengkel Garuda Sakti Motor di Gading Serpong atau Sumarekon Serpong ya, dimana kalau saya lihat banyak sekali mekanik-mekanik ex dealer Nissan di situ ya. Jadi di situ itu ada 2 head mekanik. Yang pertama Mas Zul ya, yang saya kenal pertama, yang kedua Mas Danu ya. Menurut saya 2 orang ini apa ya, karena saya pertama kali kenal Mas Zul, saya ajak komunikasi pertama kali dulu, saya belum cocok sih ya dengan diagnosanya. Kemarin Mas Danu, nah ini Mas Danu lebih menjelaskannya itu lebih detail kalau Mas Danu ya. Jadi kenapa ini begini, kenapa ini begitu, kenapa ini begini, penyebabnya ini, kalau ini begini ya begitulah tipikalnya Mas Danu. Jadi lebih enak ketika kita bertanya, ketidaktahuan kita itu bisa terjawab dalam arti secara masuk di logika lah ya, masuk di logika dari orang awam. Jadi yang pertama kalau saya bilang kemarin saya datang jam 8 pagi, mobil baru kelar sekitar jam 3 sore, lumayan panjang ya. Jadi setelah diservis, yang saya suka itu diagnosa 1 selesai, dicoba jalan running ya. Seperti saya ngelitik ya, setelah di cari ternyata memang ada selongsong koil yang kawatnya itu memang berkarat ya, sangat berkarat ya. Jadi penghantar listriknya jadi berkurang, make sense. Yang saya suka begitu diagnosa selesai langsung dia coba test drive sama Mas Danu. Kebetulan kemarin head of mekanik dari Mas Arfi kemarin dipegang Mas Danu, jadi dicoba sama Mas Danu. Tes pertama sambil saya ikut, saya mengutarakan keluhan lah ya. Dulu pernah apa itu bunyi cetuk-cetuk itu sudah hampir 2,5 tahun nggak ketemu di mobil saya itu ya. Sampai terakhir di WS Jaya waktu itu rakstirnya apa itu klem rakstirnya dibenerin hilang, tapi jeda 1 bulan muncul lagi. Saya bawa ke bengkel lainnya, katanya kena as roda dan lain sebagainya. Ternyata kemarin setelah dicoba Mas Danu, dia memberi inputan kepada Mas Arfi, coba dilihat di apa itu join stabilizer. Nah, akhirnya di apa itu dicoba, katanya bener, dilihat kendor, akhirnya dirapetin ya.
yang kanan itu kendur banget, makanya ketika belok kiri itu bunyinya cetuk cetuk gitu ya. Dan kalau kena nanjak dikit gitu, ada tekanan shock depan itu yang apa itu banget, dia bunyi juga. Yang kiri longgar tapi cuman sedikit. Tapi kemarin memang sama Mas Danu dicoba belok kiri sama naik ya, sesuai dengan masukan yang saya berikan. Dan diagnosa dia bunyinya di depan ini. Coba dicek, sepertinya ada kayak benturan antara sasis atau apa gitu ya. Oke, akhirnya ketemu. Nah, problem yang 2,5 tahun itu ketemu. Dan cuman rapetin baut dudukan stabilizer, karet stabilizer itu aja. Lalu yang kedua di test drive lagi setelah dibetulkan ya, ternyata sudah hilang, benar-benar hilang ya. Terus saya dikasih masukan mengenai matic saya bermasalah ya, cuman ya masih bisa sih, hanya apa tadi dia bilang ada di konten tadi ya. Jadi overall testimoni saya head of mekaniknya enak untuk diajak diskusi, untuk diajak atau kita bertanya sesuatu dijawab dengan detail ya. Sedangkan mekanik baru saya kemarin kena Mas Arfi, orangnya sabar, telaten ya, istilahnya diajak komunikasi pun juga enak, komunikatif orangnya ya. Dan ini adalah pertama kali saya menyerahkan seluruh perbaikan atau servis rutin saya tahunan ya, setiap saya mau mudik itu ke bengkel Garuda Sakti Motor. Karena sebelumnya saya di 2S Jaya Pamulang ya, waktu itu almarhum Mas Supriyono ya, yang apa itu yang pegang ya. Jadi saya selalu diskusi sama Mas Supri, walaupun kadang ditanganin Mas Dinar, Mas Febri, Mas Ferry ya. Oke, jadi itu overall saya merekomendasikan Garuda Sakti Motor di Gading Serpong sebagai rujukan rekan-rekan semua pecinta Nissan ya, terutama si 24, tapi Nissan secara overall saya merekomendasikan bengkel Garuda Sakti Motor memang benar-benar jos. Oke, silakan dicoba. Jadi apa yang Pak Charles katakan, yang tadi yang saya kemarin ketemu secara mendadak, saya buktikan overall saya puas, karena penyakit mobil saya udah ketahuan, hanya tinggal EVT gear aja karena stok tidak ada ya, yang bunyi kerak saat start awal itu harus pesen dulu ya. Sama master rem saya kena, jadi ada 2 PR yang harus saya selesaikan. Saya cari master rem belakang sama EVT depan ya, kayak kalau dingin bunyi krek-krek. Tapi sementara ini saya tambah oli, karena saya tanya ke Mas Danu sebetulnya dia nggak akan menimbulkan geram ya, misalkan olinya ditambah aja dulu sementara untuk menyikapi supaya tidak bunyi saat mesin dingin di pagi hari saat start. Oke, Garuda Sakti Motor Gading Serpong, Sumarekon Serpong, jos, saya merekomendasikan.